Masih dalam cerita kemarin, Hatimul Asam bersama gurunya Syaqiq Al-Balkhi selama 33 tahun hanya mendapatkan 8 masalah. Gurunya heran, waktu yang begitu lama cuma 8 masalah. Maka gurunya kepingin tahu apa itu 8 masalah. Yang pertama kemarin, aku melihat makhluk ini senang dengan benda atau manusia atau segala yang ia miliki, tapi itu semuanya ternyata sampai ada di kuburan ditanam orang yang cinta tadi itu dan ditinggal dia sendirian. Karena itu aku jadikan yang aku cintai adalah yang masuk bersama aku dalam kuburan, yaitu amal soleh dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya tidak menyenangi hartaku atau pekerjaanku, jabatanku, tapi saya lebih senang dengan kebaikanku karena dia yang akan bersama aku, bersemayam ada di kuburanku. Yang kedua, orang yang takut kepada Allah dan mau mencegah hawa nafsunya, maka Allah akan menyediakan surga baginya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan aku percaya apa yang difirmankan Allah itu adalah benar. Karena itu aku harus berusaha menentang nafsuku sehingga tidak mengikuti hawanya, dan sehingga aku menjadi orang yang benar-benar tenang, tetap kuat dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya nanti di akhirat ditempatkan di surga Allah. Yang ketiga, aku melihat makhluk ini kalau mempunyai sesuatu yang berharga, dia sanjung dan dia jaga. Berliankah, dolarkah, emaskah, dia sanjung dan dia jaga. Padahal Allah berfirman, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada kamu pasti akan punah, apa yang ada di sisi Allah pasti akan kekal. Apa yang kita miliki, kita taruh ada di dunia akan habis. Jangan harta kita, hartanya Qarun, hartanya Fir'aun, semuanya habis, nggak ada ceritanya. Karena itu segala yang aku anggap berharga, emaskah, dolarkah, berliankah, semuanya aku jadikan menjadi tabunganku di sisi Allah, sehingga kekal nanti di akhirat akan kembali keberuntungannya kepada aku, bukan aku simpan ada di dunia yang akan bakal habis dan musnah. Kemudian yang keempat, aku melihat makhluk ini semuanya kembali mencari kemuliaan lewat harta, mencari kemuliaan lewat kedudukan, mencari kemuliaan lewat popularitas, lewat nasab. Padahal aku melihat Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa kepada Allah. Karena itu aku mengharapkan menjadi orang yang mulia di sisi Allah, bukan dimuliakan di hadapan manusia tapi hina di hadapan Allah. Aku jadikan fokus pikiranku untuk menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, idza nadartu ila hadzal khalaq wa hum yad'an ba'dhum fi ba'd wa yal'an ba'dhum ba'dha wa aslu hadha kullu al-hasad. Thumma nadartu ila qoulillah ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya fataraktul hasad wajtanabtul khalaq wa 'alimtu anna al-qismah min 'indillah ta'ala fataraktu adawatal khalaq anni. Aku melihat makhluk ini kok saling tusuk menusuk, saling mengkritik, saling laknat melaknat satu sama lain. Aku teliti, ternyata itu semuanya biangnya adalah karena hasud, iri hati. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Aku sudah bagi kehidupan mereka di atas dunia, ada yang lebih kaya, ada yang lebih terhormat. Karena itu aku nggak ingin jadi musuhan dengan makhluk. Aku tinggalkan penyakit hasud, aku tinggalkan makhluk semaksimal mungkin, hanya sekedar kalau mau ada urusan, sekedar dalam urusan. Dan aku yakini segala itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu kelebihan harta, kelebihan jabatan atau yang lainnya, itu dari Allah yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu aku tinggalkan segala permusuhan kepada satupun makhluk dari hatiku.
Kedua, ke berapa? Keenam, aku melihat makhluk ini kok saling membunuh, saling tawur, saling menyerang, padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan musuh yang sebenarnya itu adalah setan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Maka aku jadikan musuh utamaku adalah setan semata, dan aku akan menjadi orang yang selalu berhati-hati daripada tipu dayanya, karena Allah sudah menyaksikan dan menetapkan dia musuhku. Karena itu aku tidak mau bermusuhan kepada makhluk satupun, hanya setan yang aku musuhi di antara makhluk yang ada, sehingga rahmat kepada seluruh makhluk Allah. Yang ketujuh, nadartu ila hadzal khalaq faraitu kullu wahid minhum yatrubu hadhil kisra fayudillu fiha nafsah wa yadkhul fima la yahillu lah. Thumma nadartu ila qoulillah ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha fa'alimtu anni wahid min hadhihi dawab allati 'ala Allahi rizquha fashtaghaltu bima lillahi 'alayya wa taraktu mali 'indah. Aku lihat makhluk ini semuanya hanya mencari isi perut, hanya mencari makanan, dan itu tidak banyak. Untuk mencari isi perut kadang-kadang mereka menghinakan dirinya, sampai kadang-kadang melakukan yang tidak halal, mau sumpah palsu, mau menipu, mau berbohong. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin dalam Al-Qur'an, "Mama min dabbatin", tidak ada satupun yang melata di bumi illa 'ala Allah rizquha. Sudah Allah tetapkan rezekinya. Karena itu aku adalah salah satu di antara yang melata di atas bumi ini. Aku tidak mau yang sudah ditanggung sama Allah untuk aku mau cari-cari lagi, udah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu aku sibukkan diriku untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya aku pasrahkan kepada Allah, hanya sekedar aja kalau mau bekerja. Yang kedelapan, nadartu ila hadzal khalaq faraituhum kulluhum mutawakkilin ala makhluq, hadza ala dhi'ati wa hadza ala tijarati wa hadza ala dha'ati wa hadza ala sihhati badani wa kullu makhluq mutawakkil ala makhluq mithluh. Faraja'tu ila qouli ta'ala wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh fatawakkaltu ala Allah azza wa jalla fa huwa hasbi. Aku lihat makhluk ini kok kadang-kadang memasrahkan dirinya, mengandalkan daripada pertolongan makhluk. Ini untuk urusan dagangannya, ini untuk urusan rumah tangganya, ini untuk kesehatan badannya. Padahal makhluk siapapun nantinya dia tadi itu akan mencari makhluk yang lainnya. Dokter pun masih perlu untuk diurusi dengan yang lainnya. Kemudian setelah itu aku teliti, Allah menyatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang mau pasrah kepada Tuhannya Allah, maka Allah yang akan mencukupi semuanya. Karena itu udah aku cukupkan diriku kepada Tuhanku, aku pasrahkan segalanya kepada Dia, Allah Subhanahu wa taala. Gurunya melihat uraian daripada si Hatim ini, maka berkata, wafaqakallah. Inni nadartu fi ulumi Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqanil azim fawajadtu jami'an wal khair wad diyanah taduru ala hadhihi thamanil masail faman istamala faqad istamala al kutubul arba'ah. Ternyata 8 masalah rangkuman dari kamu, wahai Hatim al-Asam, itu semuanya ajaran Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Karena itu siapa yang mengamalkan 8 ini berarti sudah mengamalkan 4 kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu 8 hal ini penting untuk kita camkan baik-baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul sukses dan berhasil. Amin Allahumma amin. Ya. Marhaban ya nur aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban ya nur aini, marhaban ya